William dan saya benar-benar merasa bahagia bisa berada bersama Anda hari ini di Birmingham dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia untuk Forum Pemuda Yayasan Kerajaan kami. Kesehatan mental adalah isu yang sangat kami pedulikan berdua. Dinding istana telah menjadi saksi banyak momen bahagia maupun duka, namun tidak ada yang sedemikian menyayat hati seperti kali ini. Putri Kate Middleton, sosok yang selama ini dikenal dengan keanggunan dan ketegaran yang tenang, kini tengah menghadapi badai besar yang mengguncang batinnya. Di balik senyum hangat dan suara lembutnya, tersimpan luka yang tak lagi mampu ia sembunyikan. Ia telah berusaha untuk tetap kuat, bisik seorang sumber dekat, namun akhirnya ia tak sanggup lagi. Beban yang selama ini ia pikul menembus batas ketenangan kerajaan yang selalu dijaganya, membuat seluruh negeri terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu istana membuat semua orang menahan napas. Tetaplah bersama kami. Ketenangan sebelum badai datang. Matahari terbit perlahan di atas Windsor, memandikan dinding istana dengan cahaya keemasan yang lembut. Taman-taman berkilau oleh embun pagi, dan tawa anak-anak terdengar melalui jendela-jendela yang terbuka. Dari luar, pagi itu tampak sempurna, tenang, anggun, dan damai. Di dalam aula istana, para pelayan bergerak dengan hening. Langkah kaki mereka nyaris tak terdengar di atas lantai marmer. Sarapan disajikan, jadwal disusun, dan dunia luar percaya bahwa semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Putri Kate Middleton muncul di puncak tangga. Kehangatan khasnya langsung menerangi ruangan. Mengenakan busana berwarna lembut, senyumnya setenang cahaya pagi. Setiap gerakan dan tatapan memancarkan sosok kerajaan yang dicintai dunia, sempurna, anggun, dan penuh kebaikan. Namun di balik mata yang bersinar itu tersembunyi rasa perih yang sunyi. Keanggunannya tetap utuh, tetapi jiwanya perlahan terkikis. Saat ia duduk bersama anak-anaknya di meja makan, tawa mereka memenuhi ruangan dan sejenak ia tampak damai. Pertanyaan polos George, tawa ceria Charlotte, serta celoteh lucu Louis menghadirkan kilau kecil di mata yang lelah. Meski begitu, pikirannya tetap melayang jauh. Ketika anak-anak berlari pergi untuk bermain, Kate berdiri lama di dekat jendela, menatap taman yang terbentang luas di hadapannya. Keindahan di luar tak mampu meringankan beban di dalam hatinya. Rutinitas istana pun berlanjut. Rapat, pengarahan, dan persiapan memenuhi harinya. Mobil telah menunggu di pintu utama. Para fotografer berdiri di balik gerbang, dan dunia menantikan kehadirannya. Dengan menarik napas dalam, ia mengenakan kembali ekspresi tenangnya, melambaikan tangan kepada staf, lalu melangkah masuk ke mobil. Perjalanan menuju acaranya berlangsung dalam keheningan yang justru terasa menenangkan. Tangannya terlipat di pangkuan, jari-jarinya saling menggenggam erat seolah menahan dirinya tetap utuh. Saat tiba, kerumunan telah berkumpul, sorak-sorai terdengar, bendera dikibarkan, kilatan kamera menyambutnya, dan di sanalah ia bersinar, tenang, anggun seperti biasa. Ia berjabat tangan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menyampaikan kata-kata lembut kepada setiap orang yang ditemuinya. "Terima kasih telah datang," ucapnya pelan, suaranya mantap, senyumnya tak goyah. Namun di balik senyum itu, pikirannya terasa berat. Setiap kata membutuhkan tenaga. Setiap senyuman terasa dipaksakan. Raganya hadir, tetapi hatinya berada jauh di tempat lain. Ia berusaha terus berjalan seperti biasanya, ujar seorang staf dekat. Ia tak pernah ingin orang lain melihat perjuangannya, maka ia terus melangkah dari satu acara ke acara lain, dari satu penampilan ke penampilan berikutnya, hingga tepuk tangan mereda dan pintu mobil tertutup kembali di belakangnya. Saat itulah bahunya merosot, wajahnya melunak. Keheningan di dalam mobil terasa lebih nyaring daripada sorakan di luar. Matanya kosong menatap keluar jendela, melihat kota berlalu dengan cepat. Dunia bergerak tanpa henti, sementara dirinya terasa membeku. Malam pun tiba dengan tenang di istana. Anak-anak telah terlelap, lampu-lampu diredupkan, dan lorong-lorong menjadi sunyi. Kate duduk di depan meja riasnya. Bayangan di cermin menampilkan seorang perempuan yang tampak sempurna namun sangat lelah. Mahkota dan perhiasan yang menjadi simbol kerajaan
Terkadang terasa seperti beban ekspektasi yang menekan kepalanya. Ia menyisir rambutnya perlahan, tenggelam dalam pikiran. Dunia melihatnya sebagai sosok kuat, tenang, dan penuh kesabaran, dan ia berusaha menjadi semua itu. Namun ada malam-malam ketika kesunyian terasa terlalu berat, ketika rasa sepi dari perannya membungkus dirinya seperti bayangan dingin. Ia merindukan kehidupan sederhana jauh dari sorotan, tempat di mana ia bisa bernapas tanpa takut dihakimi. Kamar yang indah itu seringkali terasa seperti sangkar. Potret para bangsawan terdahulu tergantung di dinding. Wajah-wajah mereka tampak jauh dan angkuh. Ia bertanya-tanya apakah mereka pun pernah merasakan kesedihan serupa. Rasa perih sunyi yang datang bersama tanggung jawab. Setiap suara kecil, derit lantai, gesekan tirai, terasa lebih nyaring dalam keheningan. Ia bangkit, berjalan ke jendela, dan menatap malam yang gelap. Taman yang pagi tadi bersinar kini terlelap di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, sebuah lampu kecil menyala di sayap istana lain. Pikirannya melayang kepada orang-orang yang ia temui hari itu. Anak-anak di rumah sakit, keluarga yang tersenyum di tengah kesulitan, para perempuan yang mengatakan betapa ia menginspirasi mereka. Kisah-kisah itu menyentuh hatinya, namun juga membuatnya mempertanyakan diri sendiri. Bagaimana ia bisa memberi kekuatan kepada orang lain ketika dirinya sendiri hampir runtuh? Air mata mengalir perlahan di pipinya, lembut dan tak terlihat. Ia segera menyekanya, seolah-olah bahkan dinding pun tak boleh menyaksikan kelemahannya. Sedikit lagi, bisiknya pada diri sendiri, aku bisa. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dirinya hanya bertahan dengan seutas benang. Di lorong-lorong istana, segalanya tampak damai. Para penjaga berdiri di pos mereka, staf menyelesaikan tugas, dan dunia di luar tertidur tanpa mengetahui apa yang terjadi. Namun di balik dinding-dinding itu, seorang perempuan penuh keanggunan dan martabat duduk sendirian, berjuang dalam pertempuran yang tak seorang pun lihat. Ia akan bangun sebelum fajar, menyembunyikan lukanya, dan kembali menghadapi kamera dengan ketenangan yang dunia kagumi. Tak seorang pun akan tahu betapa dekatnya ia dengan kehancuran. Ada kepahlawanan sunyi dalam diamnya, keberanian yang lahir bukan dari kemegahan, melainkan dari ketahanan. Setiap lambaian, setiap kata, setiap senyuman adalah bentuk tekad. Kekuatan yang tidak berteriak, melainkan berbisik melalui bibir yang gemetar. Teruslah melangkah. Dan ia pun melakukannya. Ia menjalani kewajibannya dengan anggun. Langkahnya ringan namun syarat beban. Lampu-lampu istana tetap menyala sepanjang malam, menjadi simbol kesempurnaan kerajaan bagi dunia. Namun, di balik dinding itu, hati seorang perempuan hancur dalam keheningan. Ketika kesunyian menyelimuti istana, semuanya bermula dari sebuah bisikan, pelan, ragu-ragu, hampir terlalu rapuh untuk dipercaya. Sebuah pesan tunggal berpindah dari satu tangan yang gemetar ke tangan lainnya, dan saat pesan itu akhirnya mencapai jantung istana, segalanya berubah. Matahari yang sebelumnya menyinari halaman kerajaan kini bersembunyi di balik awan, dan udara terasa berat, seolah dinding-dinding istana sendiri menyadari apa yang akan terjadi. Sesuatu telah runtuh, bukan dengan suara keras, melainkan secara perlahan dan mendalam. Kabar itu tiba menjelang tengah pagi. Di dalam lorong-lorong megah, langkah kaki bergema ketika para ajudan bergegas dari satu ruangan ke ruangan lain. Wajah mereka pucat diliputi kecemasan. Tak seorang pun berbicara lebih keras dari bisikan, namun ketegangan semakin menebal seiring berjalannya waktu. Udara yang biasanya dipenuhi tawa dan percakapan sopan kini terasa dingin dan beku. Bahkan, bunga-bunga yang menghiasi aula tampak layu, seolah ikut menunduk dalam kesedihan. Di balik pintu-pintu tertutup, pesan-pesan saling dikirim. Telepon berdering lirih dan rasa tidak nyaman yang mendalam menyelimuti suasana. Istana yang selama ini dikenal dengan ritmenya yang tenang tiba-tiba kehilangan denyut stabilnya. Beberapa pelayan berdiri di dekat tangga, saling memandang dengan ragu, tak tahu apakah harus bergerak atau tetap diam. Di suatu tempat di dalam aula megah itu, hati-hati mulai bergetar. Lalu tibalah saat yang paling ditakuti semua orang.
Berita itu, meski disampaikan dengan suara lembut, membawa bobot seperti petir. Itu adalah kabar yang menghancurkan, jenis kabar yang menghentikan waktu, yang tak pernah siap didengar siapapun. Dan ketika kabar itu sampai kepada Putri Kate, perempuan yang selama ini berdiri begitu kuat menghadapi segalanya, dunia seolah miring. Beberapa detik berlalu tanpa sepatah kata pun. Ia berdiri di dekat jendela, pandangannya kosong, menatap entah kemana. Cahaya yang dulu berkilau di matanya telah sirna. Tangannya sedikit bergetar meski ia berusaha menenangkannya. "Tidak," bisiknya pelan. Namun kenyataan tak bisa dibatalkan. Para dayang istana menyaksikan dalam diam, takut bergerak. Ruangan begitu hening hingga jam di atas perapian pun seakan ragu untuk berdetak. Kate berpaling dari jendela, wajahnya pucat, bibirnya bergetar saat ia berusaha menahan diri. Ia melangkah pergi dengan tenang dan anggun, seperti bayangan yang mundur ke dalam malam. "Ia membutuhkan waktu," ujar seorang sahabat dengan suara lirih kemudian. "Namun waktu tak mampu menyembuhkan luka sedalam ini." Jam-jam berlalu, tetapi keheningan di istana justru semakin pekat. William terlihat bergegas menyusuri lorong, wajahnya tegang, diliputi kekhawatiran. Ketenangan khasnya tergantikan oleh kepanikan yang tertahan. Para staf menghindari tatapannya. Setiap orang bergerak dengan hati-hati, takut mengusik ketenangan yang rapuh. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang mentah, namun tak seorang pun berani mengucapkannya. Di luar istana, dunia mulai menyadari ada yang tidak beres. Kamera-kamera menunggu di depan gerbang. Lensa mereka diarahkan ke jendela istana. Para reporter berbisik ke mikrofon, suara mereka rendah, namun penuh antisipasi. "Belum ada pernyataan dari istana," kata salah satu dari mereka. "Namun sumber kami menyebutkan telah terjadi sesuatu yang serius." Bendera kerajaan berkibar lemah tertiup angin, simbol keteguhan yang kini terasa nyaris kejam. Gerbang tetap tertutup, tirai jendela ditarik rapat, dan halaman yang biasanya ramai kini kosong. Hanya gema sepatu penjaga yang sesekali memecah kesunyian. Hari-hari berlalu, dan Kate tetap tak terlihat. Tak ada agenda, tak ada senyum publik, tak ada lambaian tangan yang menenangkan. Perempuan yang selama ini menjadi wajah ketenangan itu seolah menghilang. Kekhawatiran mulai melanda seluruh negeri. Surat-surat berdatangan dari berbagai penjuru. Pesan-pesan berisi doa, cinta, dan harapan. "Semoga beliau baik-baik saja," tulis seorang anak dengan tulisan tangan yang goyah. "Dia adalah putri kami." Di dalam istana, suasana semakin sunyi. Saat makan malam, kursinya tetap kosong. Di malam hari, kamarnya hanya diterangi cahaya redup dari sebuah lampu, namun tak seorang pun masuk. Bahkan tawa anak-anak terdengar lebih pelan, seolah mereka merasakan sesuatu yang belum mampu mereka pahami. William berusaha tetap tegar, menjalankan tugas-tugasnya. Namun mereka yang melihatnya mengatakan ia tampak lebih tua, lebih terbebani. Beratnya situasi menyelimutinya, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Setiap kali ia melewati pintu kamarnya yang tertutup, ia berhenti sejenak, berharap, berdoa, sebelum melangkah pergi. Para staf bergerak dalam diam, berbicara hanya bila perlu. Makanan disiapkan namun tak tersentuh. Surat-surat dari luar menumpuk tanpa dibuka. Dokter istana datang 2 kali dalam 1 hari. Wajahnya syarat kekhawatiran, namun tetap tak ada kabar dari Kate. Spekulasi pun merebak. Ada yang mengatakan ia jatuh sakit. Ada pula yang berbisik tentang kehilangan pribadi. Kebenaran tetap tersembunyi di balik keheningan istana yang terjaga ketat. Media mengisi kekosongan itu dengan dugaan, namun nadanya bukan kejam, melainkan penuh duka. Orang-orang merasakan kehilangannya, seolah jantung keluarga kerajaan telah lenyap. "Ia selalu menjadi yang paling kuat," ujar seorang orang dalam dengan lirih. "Namun bahkan hati terkuat pun bisa hancur." Suatu malam, saat hujan turun perlahan membasahi jendela istana, William berdiri sendiri di dekat perapian. Suara hujan yang stabil seharusnya menenangkan, namun justru memperdalam luka di dadanya. Ruangan terasa terlalu besar, terlalu kosong. Potret-potret di dinding seolah menatapnya dengan simpati bisu. Di ruang pribadinya, Kate duduk di dekat jendela, memandangi hujan yang membentuk garis-garis lembut di kaca. Pantulan dirinya terlihat pucat,
lelah, dan tersesat. Ia teringat wajah-wajah yang dilihatnya pagi itu, suara-suara yang menyampaikan kabar, tangan-tangan lembut yang terulur namun tak mampu menghapus rasa sakit. Ia selalu menjadi sosok yang tegar, yang tersenyum untuk semua orang. Namun kekuatan itu kini telah habis. Ia menyandarkan kepala ke jendela, memejamkan mata saat air mata mengalir di pipinya. Perlahan, tanpa suara, tak berujung. Dunia di luar terus berputar, tak menyadari badai yang diam-diam berkecamuk di dalam hatinya. Istana tertidur, namun kesunyian di dalamnya bukanlah kedamaian. Itu adalah keheningan duka, dalam, berat, dan tak terucap. Keesokan paginya, kendaraan resmi berkumpul di dekat pintu belakang. Tirai ditarik lebih rapat dan staf kerajaan bergerak dengan tergesa yang tak biasa. Pers di luar menangkap perubahan itu dan spekulasi semakin menguat. Para reporter berbicara dengan nada mendesak. Para fotografer menahan napas, menunggu tanda pergerakan, namun tak ada yang muncul. Ketika juru bicara istana akhirnya muncul di gerbang, dunia menunggu jawaban, namun tak ada jawaban, hanya sebuah pernyataan singkat yang meminta privasi dan pengertian di masa yang sulit. Hari berubah menjadi minggu, dan keheningan itu menjadi bagian dari kisah. Dalam keheningan tersebut, dunia belajar sesuatu tentang dirinya, bahwa bahkan jiwa paling terang pun bisa jatuh ke dalam bayang-bayang, bahwa bahkan hati yang paling baik pun bisa hancur. Dan di balik dinding-dinding istana itu, saat dunia luar berbisik dan bertanya-tanya, Kate duduk dalam diam, tersembunyi dari pandangan, jiwanya terbalut duka. Ia selalu menjadi simbol kekuatan, namun kini ia hanyalah manusia, rapuh, terluka, dan tersesat. Dalam kepedihan yang tak mampu disentuh oleh kata-kata, jam istana terus berdetak menandai waktu yang berjalan perlahan. Namun bagi mereka yang berada di dalamnya, waktu seolah berhenti tepat pada saat kabar itu tiba. Dan ketika malam kembali menyelimuti istana yang sunyi, satu hal menjadi jelas. Tidak akan pernah ada yang sama lagi. Beban sunyi mahkota. Hari-hari setelah itu dilukis dengan keheningan. Istana yang dahulu dipenuhi tawa lembut dan langkah kaki yang ringan, kini terasa seperti cangkang kosong. Tirai-tirai tetap tertutup, lampu diredupkan, dan udara membawa beban berat yang tak seorang pun mampu menyingkirkannya. Di balik dinding-dinding megah itu, Putri Kate Middleton hidup layaknya bayangan, tak terlihat, tak terdengar, namun terus diawasi oleh tatapan dunia yang menuntut kesempurnaannya. Setiap hari orang-orang bertanya kemana ia pergi. Setiap pagi, surat kabar memuat fotonya disertai kata-kata penuh kecemasan. Akankah ia segera kembali? Tanya mereka. Apakah ia baik-baik saja? Kerumunan tetap berkumpul di luar gerbang istana. Cinta mereka lantang dan tulus. Namun cinta itu tak mampu menembus kamar-kamar sunyi tempat Kate duduk sendirian. Sejak pertama kali memasuki kehidupan kerajaan, ia diajarkan untuk tersenyum dalam situasi apapun, untuk berdiri tegak, dan tidak pernah membiarkan emosi menembus topeng ketenangan. Itu bukan kekejaman, melainkan tradisi. Dunia melihatnya sebagai putri sempurna, elegan, anggun, dan tak tergoyahkan. Namun, yang tak pernah terlihat adalah bagaimana citra itu perlahan menjadi penjara baginya. Setiap foto, setiap judul berita, setiap harapan menambahkan satu batu lagi pada beban yang ia pikul. Tak ada ruang untuk kesalahan, tak ada tempat untuk air mata. Setiap gerak-gerik diperhatikan, setiap kata ditimbang. Ia tak boleh terjatuh, ia tak boleh goyah, bahkan ketika hatinya hancur. Ia diharapkan tersenyum untuk kamera. Semua orang melihat mahkotanya, bisik seorang stafnya, tetapi tak seorang pun melihat retakan di bawahnya. Kecantikan dan kebaikan Kate membuatnya dicintai di seluruh dunia. Namun cinta itu datang dengan harga. Cinta itu menjadi cermin yang hanya memantulkan satu versi dirinya, sempurna dan berkilau, sementara menyembunyikan perempuan yang lelah, rapuh, dan mendambakan ketenangan. Istana, dengan seluruh kemegahan emasnya, menjadi rumah sekaligus sangkar baginya. Dalam minggu-minggu sunyi itu, Kate sepenuhnya menarik diri dari pandangan publik. Pers berspekulasi, rakyat berdoa,
Istana memilih diam. Tirai tetap tertutup. Tawanya yang dahulu menggema di lorong-lorong menghilang menjadi kesunyian. Ruang-ruang yang dulu terasa hangat kini seakan menahan napas. Di balik pintu-pintu tertutup, Kate duduk di dekat jendela, memandangi tetesan hujan yang meluncur perlahan di kaca. Di luar, dunia terus berlari. Di dalam, waktu terasa membeku. Ia terjebak di antara dirinya yang sejati dan sosok yang diharapkan dunia. Perempuan yang dicintai dunia tak boleh menangis. Perempuan di dalam dirinya ingin berteriak. Anak-anaknya merasakan perubahan itu lebih dulu dibanding siapapun. George, dengan kelembutan dan rasa ingin tahunya, menyelipkan catatan kecil di bawah pintunya. Gambar matahari dan hati, pengingat akan cinta. Charlotte bertanya pelan kapan Mama akan tersenyum lagi. Louis, yang masih terlalu kecil untuk mengerti, hanya bertanya kemana ibunya pergi. Pertanyaan-pertanyaan itu menghancurkan hatinya. Di jam-jam sunyi malam, William berjalan sendiri menyusuri lorong istana. Ia terbelah antara kewajiban dan cinta, antara mahkota dan istrinya. Ia telah menyaksikan kekuatan Kate melewati banyak badai, tetapi kali ini berbeda. Ia melihat istrinya memudar dan itu menakutkannya. Ia mengetuk pintu dengan lembut, membisikkan namanya, lalu menunggu. Kadang Kate menjawab dengan senyum samar. Kadang tak ada jawaban sama sekali. Namun William tetap tinggal dekat, meski dunia memanggilnya ke tempat lain. Istana berubah menjadi tempat penuh bisikan. Para pelayan melangkah perlahan. Setiap suara terasa terlalu keras. Setiap pintu berderit terdengar tajam. Keheningan semakin berat dari hari ke hari. Taman-taman di luar tetap bermekaran, namun tak ada yang datang untuk mengaguminya. Meja sarapan yang dulu ramai kini setengah kosong. Bahkan burung-burung seolah bernyanyi lebih pelan, seakan ikut menghormati kesedihan. Surat-surat mulai berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Catatan tulisan tangan, gambar dari anak-anak, doa dari orang-orang yang tak pernah bertemu dengannya, namun mencintainya sepenuh hati. Kami merindukan senyummu, tulis sebuah surat. Kembalilah saat kau sudah siap. Setiap pesan menjadi cahaya kecil di tengah kegelapan yang menyelimutinya. William sering mengumpulkan surat-surat itu dan membacakannya pelan pada Kate di malam hari. Kadang ia mendengarkan, kadang ia memalingkan wajah. Cinta jutaan orang menghangatkan, tetapi tak mampu menyembuhkan luka di dalamnya. Rasa sakit yang sesungguhnya datang dari dalam, dari bertahun-tahun menahan air mata yang tak pernah diizinkan jatuh. Ia telah menjadi penghibur bangsa, wajah tenang di tengah kekacauan. Namun kini ia tak sanggup lagi memikul harapan semua orang sambil kehilangan dirinya sendiri. Ia membutuhkan ruang untuk bernapas, untuk kembali menjadi manusia. Di malam hari, ia duduk di kamarnya yang sunyi. Dinding-dinding dipenuhi potret ratu dan putri masa lalu, wajah mereka tenang dan agung. Ia memandang mereka dan bertanya-tanya, berapa banyak di antara mereka yang juga menangis saat tak seorang pun melihat. Mahkota itu indah, ya, tetapi juga berat. Ia menuntut kekuatan, bahkan ketika hati tak memiliki apapun lagi untuk diberikan. Di luar, pers terus menunggu. Fotografer berdiri di tengah hujan berharap melihat wajahnya. Para pengamat berbicara lembut tentang ketidakhadirannya, mengisi udara dengan pertanyaan yang tak memiliki jawaban. Namun di dalam istana, Kate perlahan mempelajari sesuatu yang baru, kekuatan dari keheningan. Ia tak lagi memaksakan senyum di depan cermin. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya merasakan semua yang selama ini ia sembunyikan. Ketakutan, kesedihan, kelelahan. Itu menyakitkan, tetapi nyata. William sering menemukannya duduk diam, tangan terlipat di pangkuan, tatapannya lembut namun jauh. Ia tak banyak bicara, ia hanya duduk di sisinya, dan dalam keheningan itu, mereka saling memahami lebih dari kata-kata manapun. Kadang Kate meraih tangannya, dan dalam gerakan kecil itu, tersimpan cinta yang lebih besar dari semua pidato yang pernah mereka ucapkan. Istana mungkin sunyi, tetapi justru di dalam keheningan itulah penyembuhan mulai tumbuh. Perlahan, Kate mulai menghadapi rasa sakitnya.
Ia mulai menyadari bahwa yang benar-benar dicintai orang bukanlah kesempurnaannya. Mereka mencintai kebaikannya, kehangatannya, kemanusiaannya, bagian-bagian dirinya yang nyata. Cinta bangsa selalu mengangkatnya, tetapi kini ia harus menemukan kembali kekuatannya sendiri. Bukan kekuatan untuk tersenyum di depan kamera, melainkan kekuatan sunyi untuk menjadi dirinya sendiri, meski diri itu lelah dan rapuh. Mahkota itu masih menunggunya, harapan-harapan itu belum lenyap. Namun seiring hari-hari berlalu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Mulai terjadi sebuah perubahan. Perempuan yang selama ini bersembunyi di balik kesempurnaan perlahan belajar bahwa bahkan hati yang paling dikagumi pun bisa retak. Dan bahwa tak apa jika luka itu terlihat. Di tengah keretakan itu, dunia luar masih terus berbisik. Namun di dalam dirinya, Kate mulai mendengarkan suara hatinya sendiri. Beban harapan belum sepenuhnya terangkat dari pundaknya, tetapi ia tak lagi remuk karenanya. Ia belajar memikulnya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai simbol kewajiban, melainkan sebagai tanda keberanian yang sunyi. Air matanya masih jatuh dalam diam, namun kini bukan lagi lambang kelemahan. Air mata itu menjadi bukti bahwa di balik mahkota, di balik senyum anggun yang tak pernah putus, masih ada seorang perempuan, nyata, lembut, dan manusiawi, yang sedang berusaha menemukan jalan kembali pada dirinya sendiri. Saat keheningan itu pecah, selama berminggu-minggu, dunia menunggu dalam kecemasan yang tertahan. Gerbang istana yang biasanya ramai oleh lalu lalang staf dan tamu, kini terasa tertutup dari dunia luar. Hamparan rumput tetap terawat sempurna. Bendera emas masih berkibar di bawah langit pucat. Namun ada sesuatu yang hilang, kehangatan, senyum, kehadiran sang putri yang begitu dicintai semua orang. Udara di sekitar kediaman kerajaan membawa beban kesedihan yang tak terucap, seolah dinding-dindingnya sendiri menahan air mata. Lalu pada suatu pagi yang tenang, kebisuan itu runtuh. Sebuah pernyataan singkat dan disusun dengan sangat hati-hati dari istana muncul di setiap layar, di setiap jaringan. Kata-katanya sedikit, namun dampaknya besar, mengonfirmasi apa yang selama ini ditakuti banyak orang dan ditolak untuk dipercayai oleh sebagian lainnya. Pengungkapan itu begitu emosional, rapuh, dan berbicara tentang perjuangan serta kelelahan, bukan isu politik, bukan skandal, melainkan kisah manusia, sebuah pengakuan bahwa di balik senyum selempurna dan lambaian anggun tersimpan rasa sakit. Gelombang keterkejutan menyebar lembut ke rumah-rumah, kantor-kantor, dan sekolah-sekolah. Para pembaca berita berbicara dengan suara bergetar. Media sosial dipenuhi doa, simbol hati, dan ekspresi kesedihan. Orang-orang yang tak pernah bertemu dengannya menangis, seolah kehilangan seseorang yang dekat. Karena dalam banyak hal, mereka memang telah mencintainya, bukan hanya sebagai bangsawan, tetapi sebagai perempuan yang memikul impian sebuah bangsa. Bahkan seorang putri bisa runtuh. Demikian bunyi salah satu judul berita keesokan harinya. Kalimat sederhana itu bergema di mana-mana. Di luar gerbang istana, orang-orang mulai berdatangan. Udara dingin tak menghalangi mereka. Bunga-bunga bermunculan. Mawar merah muda, lili putih, catatan kecil bertulisan tangan yang diikat pita. Anak-anak berdiri tenang di samping ibu mereka memegang kartu bertuliskan, "Lekas sembuh, Putri Kat," atau "Kami mencintaimu." Beberapa orang berdoa dalam diam, mata mereka berkaca-kaca, yang lain hanya berdiri, tak mampu merangkai kata. Para reporter tetap hadir, namun nadanya berubah. Tak ada lagi perburuan gosip, yang ada hanyalah empati. Kamera-kamera menangkap duka, namun juga kebersamaan. Di seluruh dunia, bangunan-bangunan ikonik diterangi cahaya emas dan biru, warna-warna kesayangannya. Dari London hingga Sydney, dari New York hingga Cape Town, dunia menunjukkan kepeduliannya. Di dalam istana, suasananya lembut namun berat. Para staf bergerak perlahan, wajah mereka pucat oleh kekhawatiran. William tetap berada di dekatnya. Setiap ekspresinya memperlihatkan pertarungan batin antara pangeran yang harus kuat dan suami yang hatinya terluka. "Ia membutuhkan waktu," ujar seorang sahabat dekat dengan pelan. Dan kini dunia akhirnya mengerti alasannya.
Sang putri masih menjauh dari sorotan publik. Ketidakhadirannya terasa di setiap acara kerajaan. Namun, untuk pertama kalinya, orang-orang memahami bahwa ketidakhadiran itu bukanlah pengabaian, melainkan upaya bertahan hidup. Perempuan yang selama bertahun-tahun tampil sempurna di hadapan jutaan mata akhirnya mencapai batasnya. Pernyataan resmi itu tak merinci segalanya, tetapi maknanya cukup jelas. Ia telah berjuang dalam diam, dengan anggun hingga tak sanggup lagi. Dan dari pengakuan itu, cara dunia memandangnya pun berubah. Ia tak lagi sekadar figur kerajaan yang bersinar dalam mutiara dan gaun indah. Ia menjadi manusia, rentan, berani dalam kerapuhannya. Dan justru karena itu, ia semakin dicintai. Setiap hari, istana menerima surat dari berbagai penjuru dunia. Ada yang datang dari anak-anak perempuan kecil yang menjadikannya pahlawan. Ada pula dari para ibu yang menuliskan kelelahan dan luka mereka sendiri. Kau mengajarkan kami bahwa tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja, tulis sebuah surat. Pesan itu bersama ribuan lainnya disimpan dengan hati-hati dalam sebuah kotak di kamar pribadinya. William sering duduk di sisinya, menggenggam tangannya di malam-malam sunyi. Ia tak banyak berbicara, tak ada kata yang cukup besar untuk perasaan mereka. Ia adalah jangkar, pelindung, satu-satunya yang benar-benar melihat di balik topeng publik. Yang terpenting baginya hanya satu, bisik seorang staf istana. Ia ingin Kate sembuh, yang lain bisa menunggu. Anak-anak dilindungi dari sebagian besar hal, meski mereka tetap merasakan perubahan. Tawa mereka masih menggema di lorong-lorong, pengingat lembut akan kehidupan dan harapan. Kadang, ketika Kate merasa cukup kuat, ia duduk di samping tempat tidur mereka dan membacakan cerita. Suaranya pelan namun hangat. Mereka tak mengerti mengapa begitu banyak bunga datang, tetapi mereka tahu ibu mereka sedang lelah. Di luar, dunia menunggu dengan sabar dan penuh kasih. Setiap foto baru, setiap kabar kecil dari istana disambut ribuan pesan dukungan. Rasa empati itu begitu besar. Untuk pertama kalinya, tak ada kritik, tak ada perbandingan kejam, tak ada rumor, hanya cinta. Minggu-minggu berlalu, dan taman di dekat jendelanya mulai bermekaran kembali. Warna-warna musim semi menghiasi halaman istana dengan kehidupan. Burung-burung bernyanyi di kejauhan. Semua terasa simbolis, seolah alam sendiri sedang menghiburnya, mengingatkannya bahwa penyembuhan membutuhkan waktu, namun ia akan datang. Ia belum terlihat, tetapi kehadirannya terasa di mana-mana, dalam setiap tindakan kebaikan, dalam setiap pesan tulus, dalam setiap doa yang dipanjatkan untuk kedamaiannya. William membawa kekuatannya bersamanya, menghadapi kamera, menjawab pertanyaan, namun tak pernah melepaskannya dalam jiwa. Hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan perlahan kebisingan mereda. Dunia mulai terbiasa dengan keheningan, menunggu hari ketika ia akan kembali, lebih kuat, lebih lembut, dan bebas dari beban yang telah ia pikul begitu lama. Istana tetap berdiri megah dan tenang, namun ada sesuatu yang berbeda di udara, sebuah kelembutan pemahaman bersama. Untuk pertama kalinya, orang-orang melihat bukan mahkota, bukan gelar, melainkan perempuan di baliknya, rapuh namun tangguh, terluka namun berani. Dan dalam kebenaran sunyi itu, ia menjadi sesuatu yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Bukan hanya calon ratu, tetapi simbol keanggunan, keberanian, dan kekuatan menjadi manusia. Kebangkitan yang lembut. Istana yang dulu dipenuhi langkah tergesa, kilatan kamera, dan sapaan formal, kini bergerak dalam irama yang lebih pelan. Lorong-lorong yang masih dihiasi potret raja dan ratu seakan bernapas berbeda. Lebih lembut, lebih hening, hampir sakral. Beban berat tugas kerajaan untuk sementara diletakkan. Pernyataan resmi itu singkat, meminta pengertian dan privasi saat ia memusatkan diri pada pemulihan. Namun di balik kata-kata sederhana itu tersimpan kisah keberanian tentang seorang perempuan yang telah memberi segalanya hingga tak tersisa apapun dan kini belajar untuk pulih selangkah demi selangkah. Saat fajar menyingsing, saat taman istana masih diselimuti embun pagi, Kate sering berjalan sendirian menyusuri jalan setapak berkerikil.
Dunia di luar masih ramai dengan rasa ingin tahu dan judul-judul berita, tetapi di sudut kecil kawasan kerajaan itu, ia menemukan kedamaian. Mawar-mawar bermekaran, aromanya lembut dan menenangkan. Kadang ia berhenti, menutup mata, dan hanya mendengarkan desir daun tertiup angin, kicau burung dari pepohonan jauh, serta napasnya sendiri yang kini mulai teratur. Itu adalah irama baru, bukan irama jadwal, kewajiban, atau penampilan, melainkan irama pemulihan. Tak ada mahkota di kepalanya, tak ada kamera menunggu di gerbang, hanya detak jantungnya yang perlahan menemukan ketenangan kembali. Paginya kini sederhana, secangkir teh di dekat jendela. Kau mengajarkan kami bahwa tak apa untuk berhenti sejenak, tulis seorang perempuan dalam sepucuk surat. Kalimat itu tinggal lama di benaknya karena terasa begitu benar. Kat mulai melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Tawa anak-anaknya yang terdengar di lorong, hangatnya sinar matahari yang menembus tirai, atau cara tangan suaminya mencari tangannya saat makan malam tanpa perlu kata-kata. Momen-momen inilah yang perlahan menjahit kembali jiwanya yang sempat retak. Ia jatuh, tetapi bangkit kembali lebih lembut namun lebih kuat, kata seorang sahabat dekat suatu sore. Itu benar adanya. Perempuan yang dulu memikul harapan dunia di pundaknya, kini belajar memeluk dirinya sendiri dengan kelembutan. Kesempurnaan yang dulu dikagumi orang telah berganti menjadi sesuatu yang lebih nyata, kejujuran. Anak-anaknya menjadi sumber kebahagiaan terbesar. Di sore hari, mereka bermain di taman istana, mengejar kupu-kupu, membangun benteng kecil di bawah pepohonan. Kate sering ikut duduk di rumput, tawanya menggema di ruang terbuka. Bagi mereka, ia bukan putri atau calon ratu, ia hanya ibu, dan itu sudah cukup. Ada kalanya, ia masih merasa rapuh, malam-malam tertentu tidur tak kunjung datang, dan kesunyian terasa terlalu dekat. Namun kini, ia tak lagi menyembunyikan air matanya. Tangisan itu bukan lagi tanda kelemahan, ia adalah bukti bahwa penyembuhan sedang berlangsung. William selalu berada di sisinya, sabar, lembut, setia. Ia telah melihat Kate di titik terendahnya, dan kini menyaksikan kebangkitannya kembali dengan kebanggaan yang tenang. Kadang mereka berjalan bersama di area istana saat senja, tangan saling menggenggam, percakapan mengalir pelan. Tak perlu gestur besar, cinta mereka hidup dalam keheningan-keheningan kecil yang mereka bagi. Pandangan publik terhadapnya pun berubah saat ia menghilang dari sorotan orang-orang diliputi kekhawatiran. Kini, melihatnya perlahan menemukan ketenangan, mereka justru semakin mengaguminya. Ada sesuatu yang sangat menyentuh dari kejujurannya, keberanian untuk berkata, "Aku membutuhkan waktu." Media yang dulu sibuk membahas busana dan penampilannya, kini menulis tentang keberanian dan keanggunannya. Dari seluruh dunia datang surat, puisi, dan hadiah buatan tangan. Banyak yang mengatakan kisahnya memberi mereka kekuatan untuk menghadapi perjuangan pribadi mereka sendiri. Istana, yang dulu menjadi simbol kewajiban dan kemegahan, kini berubah menjadi ruang perenungan. Para staf bergerak dengan hormat dan tenang, menyadari bahwa sesuatu yang sakral sedang terjadi, sebuah pembaruan. Setiap pagi saat cahaya memenuhi kamarnya, Kate membuka tirai dengan tangannya sendiri. Ia melakukannya setiap hari sejak masa pemulihannya dimulai. Itu adalah ritual kecilnya, caranya menyambut hidup kembali. Sinar matahari kini terasa seperti seorang sahabat, hangat dan penuh pengampunan. Penyembuhan tidak pernah mudah dan memang tidak harus cepat atau sempurna. Ada hari-hari ketika ia merasa ringan. Ada pula hari-hari ketika hatinya terasa berat, namun ia terus melangkah perlahan, mantap, seperti pasang laut yang kembali ke pantai. Bisik-bisik tentang kapan ia akan kembali menjalankan tugas kerajaan terus terdengar. Namun untuk pertama kalinya, waktu tak lagi menjadi beban. Orang-orang telah belajar bersabar, mereka telah melihat sisi manusianya, dan justru itulah yang membuatnya semakin dicintai. Suatu pagi, ketika lonceng kerajaan berbunyi menandai sebuah acara nasional, Kate berdiri di dekat jendelanya, menyaksikan dari kejauhan. Ia tak lagi merasa bersalah karena tak hadir.
Yang ia rasakan adalah kedamaian, pemahaman bahwa ia tak perlu membuktikan apapun. Nilainya tak pernah bergantung pada kesempurnaan. Nilainya selalu ada di dalam hatinya. Taman menjadi tempat perlindungannya. Setiap bunga seolah berbisik tentang ketahanan dan pembaruan. Dan seiring musim berganti, dirinya pun berubah. Tawa itu kembali, keringanan itu kembali. Keanggunannya tetap ada, namun kini bersumber dari tempat yang lebih dalam. Saat cahaya kembali, langit pagi berwarna keemasan pucat, menjanjikan kehangatan setelah musim panjang yang kelabu. Gerbang istana terbuka perlahan, dunia menahan napas, kamera berbunyi. Kerumunan menunggu dalam keheningan penuh hormat. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Lalu ia muncul. Kate Middleton, Putri Wales, melangkah dengan keanggunan tenang. Senyumnya lembut bersinar seperti matahari setelah hujan. Sudah berbulan-bulan sejak ia terakhir terlihat di hadapan publik. Bulan-bulan penuh diam, bisik-bisik, dan penantian. Kini ia berdiri di sana, bukan sebagai sosok sempurna tanpa celah, melainkan sebagai perempuan yang telah jatuh, sembuh, dan kembali. Langkahnya mantap meski ringan, gaun biru pucatnya bergoyang tertiup angin. Matanya yang dulu syarat kesedihan, kini memancarkan ketenangan. Ia melambaikan tangan dengan lembut, tak ada kemegahan, tak ada seremoni berlebihan, namun momen itu terasa lebih besar dari acara kerajaan manapun. Sorak-sorai perlahan menguat, seperti gelombang cinta dan kelegaan. Beberapa orang menangis, yang lain hanya menatap dalam diam, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kemenangan sunyi atas rasa sakit. Ia terlihat damai, bisik seseorang, dan itu benar. Saat Kate maju untuk berbicara, dunia kembali hening. Tak ada trompet kerajaan, hanya hembusan angin dan gemerisik daun. Ia menatap wajah-wajah di hadapannya, keluarga, anak-anak, para pendukung, lalu menarik napas kecil. Seringkali ucapnya lembut, hidup membawa kita ke tempat-tempat yang tak pernah kita duga, tempat yang menguji hati dan kekuatan kita. Kata-katanya mengalun tenang. Namun bahkan di saat tersulit, cinta selalu menemukan jalan untuk menuntun kita kembali. Ia berhenti sejenak. Saya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi atas semua pesan dukungan dan pengertian. Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan saya. Kebaikan Anda berarti lebih dari yang bisa saya ungkapkan. Tak perlu pidato panjang, kata-kata singkat itu telah memuat segalanya. Syukur, luka, dan harapan. Itu bukan suara seorang bangsawan yang menjalankan tugas. Itu adalah suara seorang perempuan yang pernah hancur dan memilih untuk bangkit. William berdiri di belakangnya, tenang setia. Tatapannya penuh kebanggaan dan kasih. Ia tahu betapa berat perjalanan untuk sampai ke titik itu. Malam-malam tanpa tidur. Ketakutan, langkah-langkah kecil menuju pemulihan. Baginya, ini bukan sekadar kembalinya Kate ke kehidupan publik. Ini adalah kembalinya dirinya yang utuh. Anak-anak mengamati dari kejauhan, terlalu kecil untuk memahami maknanya, namun cukup peka untuk merasakan keindahannya. Ibu mereka tersenyum lagi, itu sudah cukup. Cinta mengalir dari kerumunan. Bunga diangkat tinggi, tangan-tangan melambai. Ribuan hati berdetak bersama. Berita itu menyebar ke seluruh dunia. Foto Kate yang berdiri tenang memenuhi halaman utama. Namun kali ini, kisahnya bukan tentang busana atau peran kerajaan. Perjalanannya menjadi cermin bagi banyak orang. Pengingat bahwa tak seorang pun kebal dari rasa sakit. Dan bahwa dari rasa sakit itu, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Hari-hari berikutnya, surat dan bunga kembali memenuhi istana. Bukan lagi ungkapan kekhawatiran, melainkan pesan harapan. Orang-orang menulis tentang bagaimana kisahnya membantu mereka menghadapi luka mereka sendiri. Kate menghabiskan malam-malamnya dengan tenang, tetap menjaga kedamaian yang telah ia pelajari. Kadang ia berdiri di balkon istana setelah matahari terbenam, memandang lampu kota yang berkilau seperti bintang. Di saat-saat sunyi itu, ia merenung. Bukan tentang gelar atau tugas, melainkan tentang anugerah, pengampunan, dan keajaiban penyembuhan. Ia tahu dirinya tak akan pernah sama seperti sebelumnya. Rasa sakit mengubah seseorang. Ia melunakkan sisi-sisi keras dan memperdalam jiwa. Namun kini, ia tak melihatnya sebagai kehilangan. Itu adalah pertumbuhan, lembut, perlahan, dan nyata.
Ia berbeda sekarang, bisik seorang staf suatu malam, dan mungkin disitulah keindahannya. Ia telah menemukan kedamaian. Kate kini lebih sering tersenyum, namun senyumnya membawa kedalaman. Bukan senyum sempurna yang dilatih untuk foto kerajaan, melainkan senyum yang berkata, "Aku telah melihat kegelapan dan aku menemukan cahaya kembali." Pada kunjungan berikutnya ke sebuah rumah sakit anak, ia berlutut di samping seorang gadis kecil yang menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Kamu sangat berani," bisik gadis itu. Kate menggenggam tangannya dan menjawab pelan, "Kamu juga." Dalam pertukaran sederhana itu, lembut dan manusiawi, lingkaran penyembuhannya terasa lengkap. Ia tak lagi perlu tampak kuat, kelembutannya adalah kekuatannya. Saat matahari tenggelam di balik istana, Kate berdiri di dekat jendela, memandangi langit yang berubah keemasan. Udara tenang, membawa aroma mawar dari taman. Ia menarik napas dalam, hatinya tak lagi berat, jiwanya hening, namun mantap. Dunia telah menyaksikan ia jatuh dan bangkit kembali. Luka itu masih ada dalam ingatannya, tetapi tak lagi menguasainya. Luka itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih dalam. Dan dalam keheningan itu, ia menemukan dirinya kembali. Musik.